Para lansia dikenal sebagai benda paling rentan dan butuh perhatian. Diabetes, pikunan, tekanan darah tinggi jauh lebih mudah menyerang mereka. Tapi, bagaimana jika semua masalah kesehatan itu bisa diatasi dengan suatu hal yang murah meriah dan ada di sekitar kita? Apa yang terjadi jika lansia rutin makan 2 telur rebus? Hasilnya bikin merinding. Tunggu dulu. Sebelum Anda membuang kulit telur hari ini, dengarkan fakta mencengangkan ini. Ada seorang nenek berusia 73 tahun yang sudah tidak bisa mengenali wajah anaknya sendiri. Dokter bahkan melarang dia keluar rumah tanpa pendamping. Namun setelah melakukan satu ritual aneh di dapur selama 90 hari berturut-turut, yang bahkan tetangganya sebut gila, kini dia bisa mengendarai sepeda motor sendiri ke pasar dan mengingat nomor telepon 15 orang tanpa melihat buku kontak. Ritual apa itu? Yang lebih mengejutkan, 87% lansia Indonesia melakukan ini dengan cara yang salah total dan tanpa sadar meracuni tubuh mereka sendiri setiap hari. Bahkan para dokter senior dulu pernah mengharamkan kebiasaan ini karena informasi yang sesat. Awas, video ini akan menghancurkan semua yang Anda percaya tentang makanan murah meriah yang ada di kulkas Anda setiap hari. Jika usia Anda di atas 55 tahun atau Anda memiliki orang tua lansia, video ini wajib ditonton sampai detik terakhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Tips Lansia, karena kami akan terus membongkar rahasia kesehatan yang selama ini disembunyikan industri farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya muliakan. Selamat datang kembali di channel Tips Lansia, rumah digital tempat kita menggali ilmu untuk menjalani masa emas dengan penuh vitalitas dan kebahagiaan sejati. Saya sangat bersyukur bisa hadir kembali bersama keluarga besar kita hari ini. Untuk pemirsa baru yang bergabung dengan komunitas Tips Lansia, selamat datang di keluarga besar kami. Di channel ini kita akan menguak berbagai rahasia dan panduan praktis untuk menikmati hari-hari indah di masa senja dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang gembira. Hari ini saya akan membagikan kisah yang benar-benar mengubah cara pandang saya sebagai praktisi kesehatan selama puluhan tahun. Kisah ini melibatkan seorang pasien istimewa yang membuktikan bahwa terkadang keajaiban medis justru bersumber dari hal-hal yang paling sederhana di sekitar kita. Mari saya perkenalkan Ibu Purwanti, seorang wanita berusia 73 tahun yang datang ke klinik saya dalam kondisi yang sangat memilukan. Beliau adalah mantan kepala sekolah yang dulu terkenal dengan kecerdasan luar biasa dan energi yang tak pernah habis di kampung halamannya. Namun ketika pertama kali bertatap muka, Ibu Purwanti tampak sangat lemah, sering kebingungan, dan yang paling menyayat hati, beliau mulai kesulitan mengenali wajah anak kandungnya sendiri yang sudah merawatnya puluhan tahun. Dokter, ibu kami yang dulu bisa hafal nama dan alamat 200 muridnya, sekarang bahkan lupa cara memakai baju, cerita putra sulungnya dengan suara bergetar. Kondisi kemunduran ini sudah berlangsung hampir 18 bulan dan terus memburuk dengan cepat setiap harinya. Yang lebih menyedihkan lagi, Ibu Purwanti juga mengeluhkan nyeri sendi yang tak tertahankan. Setiap pagi beliau membutuhkan waktu hampir 1 jam hanya untuk bangkit dari tempat tidur karena tubuhnya terasa kaku seperti papan dan nyeri luar biasa. Bahkan untuk sekedar berjalan ke kamar mandi, beliau membutuhkan bantuan tongkat dan pegangan tembok. Energi beliau juga menurun drastis hingga titik yang mengkhawatirkan. Padahal sebelumnya, Ibu Purwanti dikenal sebagai sosok yang rajin berkebun sayur, aktif mengajar ngaji anak-anak, dan selalu semangat dalam setiap kegiatan sosial di kampung halaman. Kini, beliau hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur sepanjang hari dengan tatapan kosong. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan medis mendalam, saya menemukan bahwa akar masalah Ibu Purwanti terletak pada kekurangan nutrisi esensial yang sangat parah. Pola makannya yang buruk selama bertahun-tahun akhirnya memberikan dampak mengerikan pada fungsi otak dan kesehatannya secara menyeluruh. Ketika saya menyarankan solusi yang terdengar sangat sederhana, mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap pagi tanpa tambahan apapun, awalnya keluarga memandang saya dengan tatapan skeptis. Apakah mungkin dokter, hanya dengan telur rebus bisa menyembuhkan kondisi ibu yang sudah separah ini? Tanya mereka dengan nada meragukan.
Namun karena kondisi Ibu Purwanti yang sudah sangat kritis dan hampir putus asa, akhirnya keluarga memutuskan untuk mencoba saran saya dengan penuh harapan. Apa yang terjadi dalam 3 bulan berikutnya benar-benar di luar dugaan siapapun dan mengubah total pemahaman saya tentang kekuatan nutrisi alami. Dalam waktu hanya 90 hari menjalani rutinitas konsumsi telur rebus, Ibu Purwanti mengalami transformasi yang luar biasa menakjubkan. Daya ingatnya kembali tajam seperti sedia kala, energi tubuhnya pulih kembali, dan yang paling membanggakan, kini beliau bisa kembali berkebun sayur, mengajar ngaji anak-anak, bahkan mengendarai sepeda motor sendiri ke pasar setiap pagi. Fenomena yang dialami Ibu Purwanti bukanlah keajaiban mistis, melainkan hasil dari reaksi biokimia yang sangat ilmiah dan dapat diukur di dalam tubuh manusia. Selama menjalani profesi sebagai tenaga medis lebih dari 2 dekade, saya telah menyaksikan ratusan kasus serupa dengan hasil yang konsisten. Telur merupakan salah satu makanan paling sempurna yang diciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Bayangkan saja, di dalam cangkang mungil berukuran sekitar 60 gram itu, tersimpan semua nutrisi lengkap yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan baru, protein dengan profil asam amino sempurna, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif yang luar biasa kompleks. Masalah utama yang sangat sering terjadi pada lansia adalah fenomena yang disebut hidden malnutrition atau malnutrisi tersembunyi. Meskipun mereka makan secara teratur 3 kali sehari, seringkali asupan nutrisi esensial tidak tercukupi dengan baik karena berbagai faktor seperti penurunan nafsu makan alami, masalah pencernaan, atau pemilihan jenis makanan yang kurang tepat. Telur rebus menjadi solusi yang ideal karena mudah dicerna oleh sistem pencernaan yang sudah menurun, sangat terjangkau untuk semua kalangan ekonomi, dan mengandung hampir semua nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh dalam bentuk yang paling mudah diserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh sel-sel tubuh. Kandungan nutrisi dalam telur juga memiliki sifat sinergi yang unik. Artinya, semua komponen bekerja sama, saling memperkuat dan meningkatkan efektivitas satu sama lain. Ketika dikonsumsi secara rutin dan konsisten, nutrisi-nutrisi ini akan terakumulasi dalam tubuh dan memberikan dampak yang semakin terlihat seiring berjalannya waktu. Yang paling penting untuk dipahami, telur rebus memberikan fondasi nutrisi yang sangat stabil dan berkelanjutan sehingga fungsi-fungsi vital tubuh seperti otak, jantung, sistem imun, dan organ-organ penting lainnya dapat bekerja dengan performa optimal. Inilah rahasia ilmiah di balik transformasi menakjubkan yang dialami Ibu Purwanti dan ribuan lansia lainnya. Namun perlu diingat, ada cara khusus dalam pengolahan, waktu konsumsi yang tepat, dan batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan dengan seksama. Karena itu, mari kita simak pembahasan mendalam sampai akhir untuk mendapatkan panduan lengkap dan akurat. Sebelum kita menyelami 6 manfaat luar biasa telur rebus untuk kesehatan lansia, saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Ceritakan juga pengalaman pribadi Anda dengan telur di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Tips Lansia, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan terbaru dan terupdate dari kami. Sekarang, mari kita bahas secara detail. 6 manfaat luar biasa telur rebus untuk lansia. 1. Revolusi kesehatan otak dan daya ingat. Apakah Anda mengetahui fakta bahwa otak manusia terdiri dari 60% lemak? Untuk menjaga fungsi optimal organ paling kompleks ini, tubuh membutuhkan asupan nutrisi khusus yang sayangnya sangat jarang ditemukan dalam menu makanan harian lansia pada umumnya. Telur, terutama pada bagian kuning yang keemasan, mengandung senyawa ajaib bernama kolin dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Kolin bukanlah vitamin biasa yang bisa Anda temukan di mana-mana. Ia adalah prekursor langsung untuk neurotransmitter asetilkolin yang bertanggung jawab penuh atas daya ingat, konsentrasi, kemampuan belajar, dan fungsi kognitif secara keseluruhan. Bayangkan kolin sebagai bahan bakar premium berkualitas tinggi bagi mesin super canggih bernama otak Anda. Semakin berkualitas bahan bakarnya, semakin optimal dan awet performa mesin tersebut bekerja. Kekurangan kolin merupakan salah satu penyebab utama penurunan kognitif pada lansia yang seringkali tidak terdeteksi oleh pemeriksaan medis rutin.
Penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal internasional menunjukkan bahwa konsumsi kolin yang cukup dapat meningkatkan kemampuan luar biasa otak untuk membentuk koneksi-koneksi baru antar sel saraf, atau neuroplastisitas. Proses inilah yang memungkinkan otak untuk terus beradaptasi, mempelajari hal baru, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Selain kolin, kuning telur juga sangat kaya akan vitamin B12 dan asam folat yang bekerja sinergis melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas yang berbahaya. Kedua nutrisi penting ini juga berperan krusial dalam produksi dan pemeliharaan selubung mielin, lapisan pelindung yang membungkus terabut saraf seperti isolator kabel listrik. Kerusakan selubung mielin inilah yang seringkali menyebabkan lambatnya transmisi sinyal listrik di otak, sehingga lansia mengalami kesulitan mengingat nama, kebingungan arah, atau berpikir dengan jernih. Dengan asupan telur yang rutin dan konsisten, proses perbaikan dan pemeliharaan selubung mielin dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan. 2. Perlindungan maksimal untuk kesehatan mata. Mata adalah organ sensorik yang paling rentan mengalami kerusakan serius seiring bertambahnya usia. Namun kerusakan ini sebenarnya bisa dicegah secara efektif dengan asupan nutrisi yang tepat dan konsisten. Sayangnya, mayoritas lansia tidak menyadari bahwa makanan yang mereka konsumsi sehari-hari sangat miskin akan nutrisi pelindung mata yang vital. Kuning telur mengandung konsentrasi lutein dan zeaxanthin tertinggi dibandingkan sumber makanan lainnya di dunia. Kedua senyawa antioksidan kuat ini dikenal luas dalam dunia medis sebagai kacamata alami karena kemampuan luar biasanya dalam menyerap dan menetralisir cahaya biru berbahaya yang terus-menerus masuk ke mata kita setiap detik. Paparan cahaya biru yang berasal dari sinar matahari langsung, lampu LED, layar televisi, dan gadget elektronik dapat merusak makula secara permanen. Bagian retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan sentral yang tajam dan detil. Kerusakan makula progresif inilah yang menyebabkan degenerasi makula, penyebab kebutaan nomor 1 pada populasi lansia di seluruh dunia. Penelitian medis terkini menunjukkan bahwa individu dengan kadar lutein dan zeaxanthin tinggi dalam aliran darah memiliki resiko 57% lebih rendah terkena degenerasi makula dibandingkan mereka yang kekurangan kedua nutrisi vital ini. Angka statistik ini sangat signifikan dan bermakna dari sudut pandang medis dan kesehatan masyarakat. Selain memberikan perlindungan maksimal dari degenerasi makula, lutein dan zeaxanthin juga terbukti sangat efektif dalam mencegah pembentukan katarak pada lensa mata. Katarak terjadi ketika lensa mata yang seharusnya jernih menjadi keruh dan buram akibat oksidasi protein lensa oleh serangan radikal bebas yang agresif. Antioksidan kuat dalam telur bekerja layaknya pasukan bodyguard profesional yang melindungi protein lensa dari kerusakan oksidatif yang merusak. Dengan perlindungan antioksidan yang optimal dan berkelanjutan, lensa mata dapat mempertahankan kejernihan dan fleksibilitasnya dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Yang lebih mengejutkan lagi, studi klinis terbaru menemukan bahwa konsumsi telur secara rutin dapat meningkatkan ketajaman penglihatan pada lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi mata sebelumnya. Ini membuktikan secara ilmiah bahwa kerusakan mata akibat penuaan tidak selalu bersifat irreversibel atau permanen seperti yang selama ini dipercaya. 3. Fondasi kuat untuk kesehatan tulang dan sendi. Osteoporosis atau pengeroposan tulang adalah silent killer yang mengintai diam-diam setiap lansia tanpa memberikan gejala peringatan yang jelas. Bayangkan tulang Anda sebagai struktur bangunan rumah. Tanpa fondasi yang kokoh dan terawat, bangunan tersebut akan mudah roboh meskipun tampak baik dan kuat dari luar. Vitamin D alami dalam telur berperan sebagai tukang ahli yang bertanggung jawab mengangkut dan mengarahkan kalsium dari usus menuju tulang dengan presisi tinggi. Tanpa kehadiran vitamin D yang memadai, meskipun Anda mengonsumsi suplemen kalsium mahal dalam jumlah besar sekalipun, nutrisi tersebut tidak akan bisa diserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh jaringan tulang. Masalah utamanya, vitamin D sangat sulit ditemukan dari sumber makanan alami sehari-hari. Telur adalah salah satu dari sedikit sumber alami vitamin D yang mudah diakses dan sangat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Satu butir telur berukuran sedang mengandung sekitar 20% dari total kebutuhan vitamin D harian yang direkomendasikan.
Kekurangan vitamin D tidak hanya menyebabkan osteoporosis yang berbahaya, tetapi juga kondisi yang disebut osteomalasia, yaitu kondisi di mana tulang menjadi lunak, mudah bengkok, dan kehilangan kekuatan strukturalnya. Kondisi ini seringkali menyebabkan nyeri tulang kronis yang sangat sulit diatasi dengan obat peredah nyeri konvensional. Protein berkualitas tinggi dalam telur juga memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan matriks tulang yang sehat. Matriks tulang adalah kerangka protein tempat mineral kalsium dan fosfat menempel dan mengkristal dengan kuat. Tanpa matriks protein yang kuat dan terstruktur baik, tulang akan menjadi rapuh dan mudah patah meskipun kandungan mineralnya tercukupi. Selain itu, telur juga mengandung fosfor dalam jumlah yang signifikan yang bekerja sama secara sinergis dengan kalsium dalam pembentukan kristal hidroksiapatit, mineral utama penyusun struktur tulang yang memberikan kekuatan dan kepadatan. Rahasia ideal antara kalsium dan fosfor dalam telur sangat perfect untuk optimalisasi kesehatan tulang jangka panjang. Yang sering terlupakan oleh banyak orang, telur juga kaya akan magnesium yang berperan krusial dalam aktivitas vitamin D dan memfasilitasi penyerapan kalsium yang efektif. Defisiensi magnesium dapat menyebabkan resistensi terhadap hormon paratiroid yang mengatur dengan ketat metabolisme kalsium di dalam tubuh, sehingga mengganggu keseimbangan mineral tulang secara keseluruhan. 4. Perlindungan jantung yang revolusioner. Selama beberapa dekade, telur telah dicitrakan secara keliru sebagai musuh besar kesehatan jantung karena kandungan kolesterolnya yang tinggi. Namun revolusi ilmu kedokteran modern telah membuktikan secara meyakinkan bahwa anggapan ini adalah mitos berbahaya yang justru merugikan kesehatan masyarakat luas. Kolesterol yang berasal dari makanan hanya berkontribusi sekitar 15% terhadap total kadar kolesterol dalam aliran darah. Sisanya, yang 85% diproduksi secara alami oleh organ hati sebagai respon terhadap konsumsi lemak jenuh berlebihan, gula olahan dan karbohidrat olahan dalam jumlah yang tidak terkendali. Jadi, mengonsumsi telur tidak secara otomatis meningkatkan kadar kolesterol darah seperti yang selama ini diyakini. Yang jauh lebih penting dan bermakna, telur terbukti secara klinis dapat meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik yang berfungsi sebagai vakum cleaner atau pembersih alami pembuluh darah. HDL memiliki tugas vital mengangkut plak kolesterol jahat dari dinding arteri kembali ke hati untuk diproses dan dibuang dari tubuh. Peningkatan HDL ini sangat krusial dan menguntungkan untuk kesehatan lansia, karena seiring bertambahnya usia, kadar HDL alami dalam tubuh cenderung menurun secara bertahap, sedangkan kadar LDL atau kolesterol jahat justru meningkat. Konsumsi telur secara rutin membantu membalikan tren negatif ini dengan cara yang alami dan aman. Telur juga mengandung asam amino arginin dalam jumlah yang cukup signifikan. Arginin merupakan prekursor atau bahan baku untuk produksi nitrik oxide, senyawa penting yang membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Manfaat ini sangat berharga untuk mencegah hipertensi dan mengurangi beban kerja berlebihan pada otot jantung. Kandungan omega-3 alami dalam telur meskipun tidak sebanyak yang terdapat pada ikan laut, tetap memberikan efek antiinflamasi yang signifikan dalam melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat peradangan kronis. Inflamasi atau peradangan kronis merupakan salah satu faktor utama pemicu penyakit jantung koroner yang mematikan. Studi epidemiologi jangka panjang yang melibatkan lebih dari 500.000 partisipan dari berbagai negara menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam batas wajar tidak meningkatkan risiko penyakit jantung, bahkan cenderung menurunkan risiko stroke iskemik karena profil nutrisi yang lengkap dan seimbang. 5. Manajemen berat badan yang efektif dan alami. Masalah berat badan pada populasi lansia bukanlah sekedar persoalan penampilan atau estetika belaka, melainkan faktor risiko serius untuk berbagai penyakit kronis yang mengancam jiwa seperti diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gangguan sendi degeneratif. Telur menawarkan pendekatan manajemen berat badan yang sangat efektif, aman, dan berkelanjutan. Protein dalam telur memiliki nilai biologis tertinggi, 100%, dibandingkan semua sumber protein lainnya di dunia. Artinya, tubuh manusia dapat memanfaatkan hampir 100% dari protein yang dikonsumsi tanpa ada yang terbuang sia-sia. Protein berkualitas tinggi ini dicerna secara perlahan dan bertahap, memberikan rasa kenyang yang bertahan lama dan stabil.
Proses pencernaan dan metabolisme protein juga membutuhkan energi yang jauh lebih besar, thermic effect of food, dibandingkan proses pencernaan karbohidrat atau lemak. Artinya, tubuh akan membakar kalori ekstra dalam jumlah yang signifikan hanya untuk mencerna dan memetabolisme protein telur. Efek termogenik ini dapat meningkatkan laju metabolisme basal hingga 30% selama beberapa jam. Rasa kenyang yang berkepanjangan dan stabil dari konsumsi telur secara alami akan mengurangi keinginan dan dorongan untuk mengkonsumsi makanan ringan tidak sehat di antara waktu makan utama. Hal ini sangat membantu dalam mengontrol total asupan kalori harian tanpa perlu menjalani program diet ketat yang menyiksa dan sulit dipertahankan. Telur juga berperan penting dalam menstabilkan kadar gula darah berkat kandungan protein berkualitas tinggi dan lemak sehat yang terkandung di dalamnya. Stabilitas gula darah akan mencegah fluktuasi hormon insulin yang drastis yang dapat memicu penumpukan lemak berlebihan, terutama di area perut dan pinggang. Yang unik dan menarik, meskipun mengandung lemak dalam jumlah yang cukup, lemak dalam telur sebagian besar adalah lemak tak jenuh tunggal yang justru membantu meningkatkan efisiensi metabolisme dan proses pembakaran lemak tubuh yang tersimpan. Lemak sehat ini juga sangat penting untuk memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Bagi lansia yang mengalami sarkopenia atau penurunan massa otot akibat penuaan, protein berkualitas tinggi dalam telur sangat vital untuk mempertahankan dan bahkan membangun kembali massa otot yang telah hilang. Semakin banyak massa otot yang dimiliki, semakin tinggi laju metabolisme basal, sehingga proses pembakaran kalori akan berlangsung lebih efisien bahkan saat sedang beristirahat. 6. Sumber energi stabil untuk aktivitas harian. Kelelahan kronis dan kekurangan energi adalah keluhan utama yang paling sering saya dengar dari para pasien lansia di klinik. Seringkali mereka mengeluhkan perasaan lemas yang hebat di pagi hari, mengantuk berlebihan setelah makan siang, dan tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Masalah energi ini sebenarnya bisa diatasi secara efektif dengan pemilihan jenis makanan yang tepat dan strategis. Telur memberikan kombinasi nutrisi yang sempurna antara protein berkualitas tinggi, lemak sehat dan sedikit karbohidrat kompleks yang menghasilkan pelepasan energi secara bertahap, stabil, dan berkelanjutan sepanjang hari. Pola pelepasan energi ini sangat berbeda dari karbohidrat sederhana yang memberikan lonjakan energi cepat namun diikuti dengan penurunan energi yang drastis dan melelahkan. Protein dalam telur akan diubah menjadi glukosa melalui proses metabolisme yang disebut gluconeogenesis yang berlangsung secara perlahan dan terkontrol. Proses ini memastikan pasokan energi yang konsisten dan stabil untuk otak dan organ-organ vital lainnya sepanjang hari, tanpa mengalami fluktuasi yang mengganggu aktivitas dan konsentrasi. Kompleks vitamin B yang lengkap dalam telur berperan sebagai koenzim penting dalam berbagai reaksi biokimia metabolisme energi di tingkat seluler. Kekurangan vitamin B kompleks dapat menyebabkan gangguan serius pada produksi energi di dalam mitokondria sel, sehingga tubuh akan terasa lemas dan letih meskipun asupan makanan secara kuantitas sudah mencukupi. Kandungan zat besi dalam telur meskipun tidak sebanyak yang terdapat dalam daging merah, tetap memberikan kontribusi yang bermakna dalam mencegah anemia defisiensi besi yang sangat sering terjadi pada populasi lansia. Anemia merupakan penyebab utama kelelahan kronis yang seringkali tidak terdiagnosis dengan baik karena gejalanya yang mirip dengan proses penuaan normal. Kolin dalam telur tidak hanya memberikan manfaat luar biasa untuk kesehatan otak dan fungsi kognitif, tetapi juga berperan krusial dalam proses metabolisme lemak di organ hati. Metabolisme lemak yang optimal dan efisien memastikan bahwa tubuh dapat memanfaatkan cadangan lemak yang tersimpan sebagai sumber energi alternatif ketika dibutuhkan, terutama saat aktivitas fisik yang lebih intens. Yang paling penting untuk dipahami, konsumsi telur di pagi hari memberikan manfaat tambahan dalam membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Asupan protein berkualitas tinggi di pagi hari memberikan sinyal hormonal kepada tubuh untuk memproduksi hormon-hormon yang meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan tingkat energi yang optimal sepanjang hari, sehingga kualitas tidur di malam hari juga akan meningkat. Hal-hal penting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan manfaat kesehatan maksimal. Manfaat kesehatan maksimal dari konsumsi telur bagi lansia bergantung pada bagaimana telur itu diolah. Meskipun telur memiliki segudang manfaat untuk kesehatan lansia, tapi jika pengolahan telur tidak benar, maka manfaat tersebut tidak akan bisa didapatkan secara maksimal. Cara pengolahan telur yang benar sangat menentukan apakah Anda akan mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal atau justru menghadapi resiko yang merugikan bagi tubuh.
Kesalahan dalam teknik pengolahan dapat mengubah makanan super bergizi ini menjadi bumerang berbahaya bagi kesehatan jangka panjang. Merebus adalah metode pengolahan yang paling ideal dan direkomendasikan karena tidak memerlukan penambahan minyak, mentega, atau lemak tambahan apapun yang dapat meningkatkan kalori dan lemak jenuh secara tidak perlu. Proses perebusan juga terbukti dapat mempertahankan integritas dan keutuhan nutrisi dalam telur, terutama protein dan vitamin yang sensitif terhadap suhu tinggi dan oksidasi. Hindari dengan tegas menggoreng telur menggunakan minyak dalam jumlah berlebihan, karena hal ini dapat meningkatkan kandungan lemak jenuh dan kalori secara signifikan hingga 200%. Minyak yang dipanaskan berulang kali juga berpotensi menghasilkan senyawa berbahaya seperti aldehid, akrolein, dan lemak trans yang bersifat karsinogenik dan dapat merusak pembuluh darah. Proses perebusan yang ideal dan sempurna adalah dengan menggunakan air mendidih selama 8 hingga 10 menit untuk mencapai tingkat kematangan yang sempurna. Telur setengah matang atau mentah berisiko tinggi mengandung bakteri salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan serius, terutama pada lansia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah menurun. Jangan menambahkan garam berlebihan saat proses merebus berlangsung, karena hal ini dapat meningkatkan tekanan darah secara berbahaya. Populasi lansia umumnya sudah memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap natrium, sehingga asupan garam harus dibatasi dengan ketat sesuai anjuran medis. Setelah proses perebusan selesai, segera rendam telur dalam air es dingin selama 2 hingga 3 menit untuk menghentikan proses pemasakan lebih lanjut dan memudahkan proses pengupasan kulit. Telur rebus sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan masih hangat untuk memastikan penyerapan nutrisi yang optimal oleh sistem pencernaan. Simpan telur rebus yang belum dikonsumsi di dalam lemari es dengan suhu maksimal 4 derajat Celcius dan konsumsi dalam waktu maksimal 3 hari. Pastikan cangkang telur sudah dikupas dengan bersih dan sempurna, karena sisa-sisa cangkang dapat menjadi media berkembangnya bakteri berbahaya jika tidak dibersihkan dengan benar. Kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun telur memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, tidak semua lansia dapat mengonsumsinya dengan bebas tanpa pertimbangan medis. Ada beberapa kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan konsultasi mendalam dengan dokter terlebih dahulu sebelum memasukkan telur ke dalam menu harian rutin. Penderita alergi telur dalam segala bentuknya harus menghindari konsumsi telur secara total dan mutlak. Reaksi alergi dapat bervariasi, mulai dari ruam kulit ringan, gatal-gatal, hingga syok anafilaktik yang mengancam jiwa dalam hitungan menit. Gejala alergi biasanya muncul sangat cepat dalam waktu 5 hingga 30 menit setelah konsumsi dan memerlukan penanganan medis darurat. Pasien dengan kondisi hiperkolesterolemia familial, yaitu kelainan genetik langka yang menyebabkan produksi kolesterol berlebihan secara tidak terkendali, perlu membatasi konsumsi telur dengan sangat ketat. Meskipun telur tidak secara langsung meningkatkan kolesterol darah pada orang normal, pada kondisi khusus ini, setiap tambahan asupan kolesterol dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan resiko komplikasi kardiovaskular. Penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut, stadium 4 hingga 5, harus sangat membatasi asupan protein total, termasuk dari telur, karena ginjal yang sudah rusak tidak mampu memproses produk sisa metabolisme protein secara efektif. Penumpukan produk sisa protein, yaitu uremia, dalam darah, dapat menyebabkan keracunan sistemik yang berbahaya dan mempercepat kerusakan ginjal lebih lanjut. Sebagian pasien diabetes tipe 2 dengan komplikasi kardiovaskular yang sudah ada mungkin perlu membatasi konsumsi telur berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan peningkatan resiko minimal pada populasi tertentu. Namun hal ini masih menjadi kontroversi di dunia medis dan memerlukan evaluasi individual yang mendalam oleh dokter spesialis. Lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau antikoagulan lainnya perlu berkonsultasi terlebih dahulu karena kandungan vitamin K dalam telur dapat mempengaruhi efektivitas dan stabilitas obat. Interaksi obat makanan ini memerlukan monitoring laboratorium yang ketat dan penyesuaian dosis obat oleh dokter yang merawat. Penderita penyakit batu empedu dalam fase akut sebaiknya menghindari telur sementara waktu karena kandungan lemak dalam telur dapat memicu serangan kolik biliar yang sangat menyakitkan. Setelah kondisi akut teratasi dan stabil, konsumsi telur biasanya dapat dilanjutkan kembali dengan pengawasan medis yang tepat. 3.
efek samping, dan cara mengatasinya. Meskipun telur umumnya aman untuk dikonsumsi oleh mayoritas lansia, konsumsi dalam jumlah berlebihan atau pada individu dengan sensitivitas tertentu dapat menimbulkan berbagai efek samping yang perlu diwaspadai dan diatasi dengan tepat. Pemahaman yang baik tentang potensi efek samping ini sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Beberapa individu yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap senyawa sulfur alami dalam telur dapat mengalami gangguan pencernaan seperti perut kembung, rasa begah berlebihan, kentut yang berlebihan, atau bahkan diare ringan jika mengkonsumsi telur dalam jumlah yang terlalu banyak sekaligus. Untuk mengatasi hal ini, mulailah dengan konsumsi 1 butir telur per hari dan tingkatkan secara bertahap sambil memantau respon tubuh dengan seksama. Konsumsi telur mentah atau kurang matang memiliki risiko sangat tinggi untuk infeksi bakteri Salmonella, terutama pada populasi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah mengalami penurunan alami seiring dengan proses penuaan. Gejala keracunan Salmonella meliputi demam tinggi, diare berdarah, mual muntah hebat, dan dehidrasi yang dapat sangat berbahaya bagi kesehatan lansia dan memerlukan penanganan medis segera. Pada individu tertentu dengan predisposisi genetik, konsumsi telur dalam jumlah berlebihan dapat memicu timbulnya jerawat atau eksim pada kulit karena kandungan protein tertentu dan lemak yang dapat merangsang produksi sebum berlebihan atau memicu reaksi inflamasi pada kulit yang sensitif. Asupan protein berlebihan dari telur, terutama jika dikombinasikan dengan sumber protein hewani lainnya dalam jumlah yang sangat besar, dapat memberikan beban kerja ekstra yang berat pada organ ginjal. Hal ini terutama berisiko pada lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai mengalami penurunan alami seiring dengan proses penuaan. Beberapa lansia mungkin mengalami konstipasi atau sembelit jika tiba-tiba meningkatkan konsumsi telur secara drastis tanpa diimbangi dengan asupan serat yang cukup dari sayuran dan buah-buahan, serta konsumsi air putih yang memadai. Pastikan untuk mengkonsumsi minimal 8 gelas air putih per hari dan perbanyak sayuran hijau dalam menu harian. Jika mengalami gejala tidak nyaman atau efek samping apapun setelah mengkonsumsi telur, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan kondisi Anda dengan dokter atau ahli gizi yang kompeten. Setiap individu memiliki toleransi dan respon yang berbeda-beda terhadap makanan tertentu. Dan sangat penting untuk selalu mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh Anda sendiri. Sebagai praktisi medis dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, menangani berbagai kasus kesehatan lansia, saya selalu menekankan pentingnya prinsip moderasi, konsistensi, dan personalisasi dalam setiap rekomendasi kesehatan yang saya berikan. Tidak ada solusi ajaib yang cocok untuk semua orang tanpa kecuali, termasuk dalam hal konsumsi telur untuk kesehatan lansia. Untuk lansia sehat tanpa kondisi medis khusus atau penyakit penyerta, konsumsi 1 hingga 2 butir telur rebus per hari adalah takaran yang ideal, aman, dan telah terbukti memberikan manfaat optimal tanpa resiko efek samping yang berarti. Jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan memberikan dampak positif yang terukur bagi kesehatan. Waktu konsumsi yang paling optimal dan direkomendasikan adalah di pagi hari sebagai bagian integral dari menu sarapan bergizi. Asupan protein berkualitas tinggi di pagi hari akan membantu menstabilkan kadar gula darah sepanjang hari, memberikan energi yang stabil dan berkelanjutan, serta meningkatkan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Pastikan telur yang Anda beli dan konsumsi masih dalam kondisi segar dengan cara mengecek tanggal produksi yang tertera pada kemasan dan melakukan tes apung sederhana dalam air. Telur segar akan tenggelam ke dasar wadah, sedangkan telur yang sudah lama atau mulai busuk akan mengapung karena kantong udara di dalamnya yang membesar akibat proses pembusukan. Variasikan dan seimbangkan sumber nutrisi harian Anda dengan mengkombinasikan telur bersama sayuran hijau segar, buah-buahan musiman, dan sumber karbohidrat kompleks seperti oatmeal atau roti gandum utuh. Telur adalah pelengkap nutrisi yang sempurna, bukan pengganti total dari makanan bergizi lainnya yang dibutuhkan tubuh. Selalu dengarkan dengan seksama sinyal-sinyal yang diberikan tubuh Anda, dan lakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal 6 bulan sekali untuk memantau respon tubuh terhadap perubahan pola makan. Jika timbul keluhan atau gejala yang tidak biasa, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter keluarga
atau spesialis yang menangani kondisi Anda. Yang terpenting dari segalanya, konsistensi adalah kunci utama keberhasilan. Manfaat luar biasa telur akan terasa optimal jika dikonsumsi secara rutin dan konsisten dalam jangka panjang, bukan hanya sesekali atau dalam periode waktu yang singkat tanpa keberlanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, perjalanan pengetahuan kita hari ini telah membuka mata dan pikiran tentang kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam makanan sederhana yang mungkin selama ini kita anggap biasa-biasa saja dan tidak istimewa. Kisah transformasi menakjubkan Ibu Purwanti adalah bukti nyata dan inspiratif bahwa terkadang solusi untuk masalah kesehatan yang kompleks dan rumit justru datang dari hal-hal yang paling sederhana, mudah diakses, dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. 2 butir telur rebus setiap pagi ternyata mampu mengubah kualitas hidup secara dramatis dan memberikan harapan baru. Namun, ingatlah dengan baik, keajaiban kesehatan tidak pernah terjadi dalam waktu semalam atau instan. Kesehatan optimal di usia senja adalah hasil akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan secara konsisten dan berkelanjutan sepanjang perjalanan hidup. Mulailah perubahan positif dari sekarang juga, meskipun dengan langkah kecil namun konsisten. Jangan pernah meremehkan atau menyepelekan kekuatan luar biasa dari setiap pilihan makanan harian yang Anda konsumsi. Setiap suap makanan yang masuk ke mulut adalah investasi berharga untuk masa depan kesehatan dan kebahagiaan Anda. Pilihlah dengan bijak dan penuh kesadaran. Konsumsilah dengan rasa syukur dan penuh perhatian. Sekarang giliran Anda untuk mengambil keputusan penting. Akankah Anda memulai kebiasaan sehat revolusioner ini? Atau tetap menjalani hari-hari tanpa perubahan yang bermakna? Ingatlah selalu, usia bukanlah penghalang atau alasan untuk memulai hidup yang lebih sehat, bahagia, dan penuh makna. Jangan lupa untuk membagikan video bermanfaat ini kepada seluruh keluarga, teman-teman, dan kenalan lansia Anda yang mungkin sangat membutuhkan informasi berharga dan menyelamatkan ini. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pengetahuan ini, semakin besar pahala dan berkah yang akan kita dapatkan bersama. Sebelum saya mengakhiri video hari ini, saya sangat ingin mengenal Anda lebih dekat. Dari kota mana Anda menonton video ini? Berapa usia Anda saat ini? Dan bagaimana pengalaman pribadi Anda selama ini dengan konsumsi telur? Ceritakan kisah menarik Anda di kolom komentar. Saya akan berusaha membaca dan membalas setiap komentar yang masuk dengan penuh perhatian. Jika video ini memberikan manfaat dan pencerahan bagi Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Tips Lansia, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak akan ketinggalan video-video bermanfaat dan menginspirasi lainnya yang akan terus kami hadirkan. Di video selanjutnya yang akan segera tayang, saya akan membongkar rahasia makanan ajaib lainnya yang ternyata memiliki kekuatan dahsyat untuk kesehatan dan vitalitas lansia. Anda pasti akan terkejut dan takjub dengan penemuan mengejutkan yang akan saya ungkap secara eksklusif. Tetap semangat dan penuh optimisme dalam menjalani hari-hari emas Anda dengan kesehatan optimal dan kebahagiaan yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.